kita. Apa yang bisa saya bantu Bu untuk bisa kita kerjasama? Bapak, saya nggak suka basa-basi. Bapak kenal Mira kan? Mira yang mana Bu? Bapak nggak usah pura-pura. Mira itu anak saya. Dan saya nggak suka Bapak pacaran dengan anak saya. Tiba-tiba satu orang tante-tante itu menyebut nama Mira. Dia bilang kalau dia adalah ibu kandungnya Mira dan dia tidak suka kalau Mira itu dideketin sama papanya Susan. Maksudnya gimana? Saya tidak pernah pacaran dengan anak ibu. Udah lah Pak, nggak usah berkali. Harusnya Bapak tahu. Benar. Ya. Ibu, sebentar. Ibu ini siapa? Saya sahabat. Ibu nggak usah ikut campur. Dia sudah seperti anak saya. Dengar ya Bu ya. Bapak harusnya tahu dong. Bapak harus tahu diri. Harusnya Mira itu jadi anak Bapak, bukan jadi pacar Bapak. Nah akhirnya kita coba dengerin, kita coba nguping. Gue sama Fiona juga udah mulai kaget banget. Hah, ternyata bokapnya Susan ini beneran punya cem-ceman nih. Buktinya apa Bu? Kalau saya pacaran dengan anak ibu. Saya sudah baca SMS dari Bapak ke anak saya. Ya mungkin itu orang lain Bu. Itu nyata Ada Pak, saya beneran baca. Bu. Itu Bapak. Gak mungkin saya lupa dengan SMS Bapak. Wah nggak mungkin Bu. Saya tahu nomor dari mana. Saya ngambil dari HP anak saya. Bapak gak usah ngeles. Ya terus bagaimana maksudnya? Bapak, saya harap Bapak menjauhin anak saya si Mira. Saya makanya gak suka Bapak pacaran dengan anak saya. Sebentar Bu. Itu anak ibu Mira, itu ngaku sama saya tuh dia di sini merantau. Itu gak mungkin, saya masih bisa biayain anak saya Pak. Dan dia itu sudah seperti anak saya sendiri. Kalau anak sendiri Bapak harusnya gak usah janji-janjian sama anak saya. Gak usah SMS yang macam-macam. Saya aja geli Pak baca SMS Bapak. Di situ mereka nyolot-nyolotan. Papanya Susan membela diri, dia bilang dia nggak ada deketin. Sampai akhirnya tante-tante itu bilang kalau harusnya papanya Susan itu malu. Dia udah tua tapi masih deketin ABG. Sebentar Bu. Sebentar apanya? Bapak sadar diri, ingat usia Bapak. Ibu diam aja Bu. Pak, Bapak kan punya anak perawan juga kan? Bagaimana perasaan Bapak kalau anak Bapak dipacarin orang setua seperti Bapak? Apa nggak malu? Bapak juga, saya juga malu Pak punya anak. Ingat ya Pak ya, sekali lagi Bapak macam-macam dengan anaknya sahabat saya laporin Bapak. Intinya saya nggak suka Bapak masih mendekati anak saya. Bapak masih macarin anak saya. Bapak jangan mentang-mentang bejat. Bapak punya kantor. Enak aja Bapak yang merusak perawan orang. Bapak tahu nggak? Kalau suami saya tahu Bapak masih berhubungan dengan anak saya, Bapak bisa hancur karirnya. Ingat Pak. Ya udah dari situ dua tante itu langsung pergi. Papanya Susan kayak rada-rada malu karena dia dibentak-bentak di situ dibilang pacaran sama ABG. Karena udah tua, udah bangkotan pacaran sama ABG. Hello. Halo, Mira. Aduh sayang, tadi Mas habis diomelin sama mama kamu loh di kafe. Iya, nggak tahu dari mana mama kamu kok tiba-tiba bisa ngundang Mas ke sini. Ya udah sayang, kalau gitu kamu di mana sekarang posisinya? Apartemen ya? Oke, kalau gitu Mas ke situ ya. Ayo, let's go, sayang. Mas, boleh Mas? Bokapnya Susan ini telepon pakai sayang-sayangan. Udah gitu nanya, katanya kamu lagi di mana? Loh dia bilang katanya lagi di apartemen. Oh kamu lagi di apartemen ya? Oh ya udah nanti aku ke sana ya. Oh udah kayak pacaran anak ABG. Gak tahu apa nggak sadar diri apa kalau lu itu udah punya anak bini. Sampainya ya udah dia cabut dan kita pun ikutan cabut. Kita tetap mindik-mindik dan ikutin dari belakang. Kita ikutin dari belakang dan ternyata memang dia ini pergi. Langsung aja gue sama Fiona masuk ke dalam mobil dan kita ceritain semuanya sama Susan dan juga Adama. Nah, tuh. Baca Fiona. Gimana? Nah, Selalu tahu. Oh, parah, udah parah. Kita dapat informasi yang sangat mengejutkan. Lu tau nggak? Tadi kita tuh dengerin, beneran nih dengerin ya. Kita tuh dengerin informasi yang sangat penting banget dan ini pasti bikin lo kaget. Ya apa informasinya apa? Oke, jadi bener sesuai dugaan gue dari awal juga tadi. Bokap lo itu main cewek lain. Cewek itu masih ABG. Namanya Mira. Sejenak aku merenungi. Di situ Susan kaget. Dia nggak nyangka kalau kelakuan papanya seperti itu. Orang yang harusnya dia banggakan, tapi kelakuannya minus 0. Pokoknya kita harus temuin. Kita harus temuin Papa sekarang yuk. Aku pengen ngelabak. Sekarang ada nggak ceweknya? Sekarang ada nggak? Ya nggak ada sih cewek. Enggak, cuman gini, bokap lo di sana ketemuan nggak sama ceweknya? Ketemuan sama nyokap cewek itu. Sekarang samperin yuk. Di mana ibunya Mira sekarang? Di mana? Ya nyokapnya Mira udah cabut lah, beneran kita langsung ngintain bokap lo aja. Yaudah nggak sekarang, Dam, lo jalan keluar aja. Kita ikutin yuk. Kita ikutin. Ayo, kita ikutin. Lanjut lo koordinasi sama campers.
Nah di situ kita masih terus ingin menyelidiki karena kita lihat juga Susan udah marah banget, udah shock dan kaget melihat kelakuan ayahnya. Nah di situ kita coba bujuk Susan untuk terus menyelidiki sebenarnya apa yang dilakukan ayah Susan selanjutnya. Dari sana kita ikutin terus ayahnya Susan, kita ikutin sampai akhirnya ayahnya Susan itu berhentilah di sebuah apartemen. Nggak, ini kok dia malah masuk apartemen sih, Sun? Enggak, lo nggak tahu ini apartemen siapa? Mungkin saudara lo atau enggak ada yang apartemen di sini. Nggak, ini kok dia malah masuk apartemen sih, Sun? Enggak, lo nggak tahu ini apartemen siapa? Mungkin saudara lo atau enggak ada yang apartemen di sini. Dia benar-benar nggak nyangka kita ikutin ke apartemen, kita parkir. Papanya parkir, kita pas banget parkir di depan mobil papanya Susan. Tuh. Itu bokap lo tuh, turun tuh. Turun tuh. Iya. Ntar dulu, jangan. Gini. Oke, gini, Bacun. Tunggu dia agak jauh tuh di sana. Baru Dam, lo yang turun deh. Nah akhirnya ayahnya Susan turun dari mobil tersebut dan berjalan dan buru-buru gue sama klien kita Susan ngikutin ayahnya. Di situ kita ikutin nih, kita masuk ke blok-blok apartemen tersebut, kita ikutin terus sampai kita tanyain masuk ke lobi dan tidak ada yang melihat ayahnya. Kita udah keliling banyak blok tapi kita nggak ketemu juga sama dia. Mendingan kita balik ke mobil deh. Coba deh tanya-tanya lagi deh, siapa tahu Pak. di sini banyak deh. Maaf Pak, Bapak tadi lihat nggak Pak orang yang pakai jas hitam gitu Pak? Jas hitam yang agak gemuk itu. Iya, nggak lihat Pak ya? Terima kasih Pak ya. Kita kemana lagi dong? Ke blok sana, ayo. Coba lagi, ayo. Yaudah. Mas, bentar Mas. Sorry, kita mau nanya Mas kenal nggak penghuni yang namanya Mira? Kendaraan apa Damar? Wah, kurang tahu juga kita. Tahu sih, mungkin pernah dengar kali. Security-nya aja ya? Nama security ya? Iya, depan. Oke. Ini belok kanan. Makasih ya. Kita cari-cari terus dan tidak ada yang melihat ayahnya Susan dan tidak ada yang mengenal nama Mira di apartemen tersebut. Nah sampai ayahnya kita lihat, kita ketemu tuh dia masuk lift dan kita coba ikutin ternyata kita memang nggak punya akses dan kita tidak bisa masuk dan kita tidak tahu ayahnya mau kemana. Gimana? Kita nggak dapetin apa-apa karena dia udah masuk ke dalam lift. Dan di situ kita tidak mendapatkan clue apa-apa dan kita tidak tahu apa yang dilakukan ayahnya di apartemen dan siapa Mira tersebut. Jadi sekarang gimana nih, Ona, guys? Sekarang kita hentikan aja penyelidikan di hari pertama. Iya, sayang banget nih. Ya, kalau gue sih lebih setuju sama Ona ya. Kita akhirin dulu Cun penyelidikan hari ini Cun. Setelah kita berunding, kita mau nungguin juga kayak sia-sia. Pasti dia lama di apartemen, kita memutuskan untuk menghentikan penyelidikan di hari pertama. Oke guys, ini Yuk. penyelidikan di hari kedua. Sekarang kita langsung menuju ke rumah Susan. Ya udah. Oke, kita siap melakukan penyelidikan di hari kedua. Kita jemput Susan di rumahnya. Ada nggak ya? Bokapnya di luar sama siapa? Loh, iya siapa sih? Dia sama tukang deh. Ini gimana nih Pak? Bahan-bahan ini belum dibeliin nih Pak. Bahan-bahan kan ini perlu cat, perlu internet. Ini Pak Yanto, kalau soal bangunan-bangunan ini yang beli nanti materialnya Ibu. Karena saya sudah ngasih ke Ibu untuk beli bahan-bahannya gitu ya. Tinggal nanti Pak Yanto minta aja ke Ibu ya. Oh, mintanya ke Ibu. Serius itu kali apa? Enggak, soalnya lo lihat di teras rumahnya kan banyak kayu-kayu gitu tuh. Dan gak jauh dari rumahnya Susan, kita udah mulai ngedengar ocehan-ocehan dari jauh. Kita coba mindik-mindik, ngelihat dari jauh, oh ternyata ini ada tukang yang mulai ngobrol-ngobrol sama bokapnya si Susan. Aduh itu agak samar-samar sih, ini agak samar-samar banget. Gue nggak tahu mereka ini lagi ngobrolin apa. Ya? Ini kita mau ke sana atau nggak nih? Itu ngomong apa sih dekatannya itu? Aku minta uang kuliah dong. Yang mana lagi, San? Lah, kan semester ini belum bayar. Lah, tempo hari Papa udah kasih sebulan itu untuk kamu atur-atur. Apaan? Orang semester tuh susah, Pak. Uangnya tuh banyak banget. Papa tuh belum ngasih sama sekali. Aku udah kasih ke Mama. Kenapa ini? Kenapa susah? Aku tuh belum bayar uang kuliah, Ma. Papa tuh belum ngasih terus ke aku.